Halo, selamat datang di podcast Jomblower. Akang tuh guest pertama kita. Oh, jadi ini tuh aku tuh cuma lewat doang tulis ini tuh. Oke, nggak apa-apa. Iya Kasih. dong, yang permanennya mah kita berdua. Iya. Definisi people come and go ya guys. Shit lah, Jadi topik hari ini apa di luar? Ya kan? ada first impression. Lanjutkan first impression. Tapi aku pengen denger dulu dari Kang Ray buat ke kita ya guys, Len. Iya benar. Ya. Karena cowok first. Why? Karena imam. Ya karena Akang tamu. First impression ke siapa dulu? Kamu dulu. Bisa tuh, dua, tiga. Ayo tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Kamu duluan. Oke. Udah yang kalah dulu aja lah. Jadi first impression aku tuh melihat Muti waktu itu di Jeko. Kita tuh sebelumnya disclaimer dulu, kita ketemu karena PPK Ormawa. Jadi PPK Ormawa ini adalah program yang disediakan oleh Dikti. Dan terima kasih kepada Dikti karena kita bisa bertemu. Karena aku tuh kalau di luar adalah satu hal yang aku pernah tahu dia itu emang dari first impression aku tuh jadi bocil lucu nih, kayak dia tuh emang kayak nggak tahu sih karena mungkin waktu itu belum terlalu dekat jadi kayak belum kelihatan tingkah laku bocilnya. Cuma makin kesini kayak emang bocil, tapi bukan berarti pemikirannya juga bocil, enggak. Dia emang cewek yang dewasa, cuman dari perawakannya dia kayak anak bocil kalau menurut aku. Gak bisa multitasking anaknya. Jadi kalau kalian megang HP atau si Muti lagi megang HP, jangan diajak ngobrol karena nanti akan diwarok. Gitu. Ya kalau misalnya udah nggak suka sama orang tuh kelihatan banget. Jadi kalau misalnya kalian emang merasa tidak disukai oleh Muti, mending ngobrolin daripada di Jangan. kotak. Gak usah. Oh, yang nggak usah diobrolin kata temen deketnya. Jadi ya udah nggak usah. Untuk orang itu gak usah ya. Ini jadinya deskripsi orang ya, bukan first impression. Ngeliat Iya, pandangan pertama aku ke ibu. Pandangan pertama walau berjumpa. Orangnya kalau misalnya udah nggak suka sama orang, ya udah cut off. Kalau gua nggak suka, cut. Ya betul, dia sangat friendlyable, tergantung dari lawan bicaranya. Benar. Dan tidak semua bisa di-friendlykan oleh Muti gitu. Aku bersyukur sih bisa ketemu mereka berdua dalam kondisi mereka friendly ke aku. Karena aku tidak tahu kalau misalnya mereka tidak friendly ya. Karena pada saat Tertutup. karena saat ini aku ngerasa kayak emang sih nggak tahu, mungkin mereka juga udah merasa ya di semester 4 pertemanan itu TikTokan deh, gue lagi di TikTok teh. Pertemanan itu tuh kayak ngeras makin naik semester makin berkurang. Emang aku akuin itu. Ya mungkin hadir yang mereka bisa melengkapi pertemanan aku aja. Makasih ya guys. Itu buat Muti itu sih. Jadi dia tuh feel sama cowok gitu. Jadi ya feel lebih tepatnya. Itu orangnya, aku kan ngeliat dia sebelum PPK ya. Dia tuh tiba-tiba tuh aku Di mana tuh ya? Aku ngeliat dia tuh lagi di lab ngajar mata kuliah apa film periklanan, sorry maaf. Ini kenapa Asep tuh cicing wae, kata aku tuh kayak kenapa diem-diem. Oh mungkin dia masih probation, dan emang bener sih, tapi kelihatannya tuh kayak bukan udah probation. Aku nggak tuh kayak dia tuh udah cutting gini vibes-nya dari awal. Enggak gue. Iya, aku nggak bilang gitu ya, dia yang memvalidasi diri dia sendiri. Gitu. Aku kan nggak bilang gitu, aku cuma bilang kayak dia tuh kayak cutting mukanya. Oke. Gitu. Ini anak kayaknya jutek deh pas awal tuh gitu, karena dia kayak Semua orang ngomong kayak gitu. karena diem tapi kayak diam-diamnya tuh cuma kayak misalnya di layar emang tipikal orang yang nggak banyak ngomong awalnya. Iya mungkin buat orang-orang tertentu mungkin ya mungkin kayak di layar tuh ternyata pemikirannya emang dewasa, cuman rada-rada bego dikit. Bego cinta juga, bucin tapi tolol gitu. Jadi ya gimana ya, susah gitu. Keras kepala, gengsian sebagai bestie. Oh red flag, ya bener sih red flag. Nah nih red flag nih, suka nyubit treatment terus. Kalau misalnya pas sama doinya malah nggak disapa, padahal ingin ngobrol sama doinya waktu itu, nggak tahu ya sekarang. Enggak. Anaknya gengsian. Sekarang udah aku sapa kok. Oh udah kesapa karena dari dia sadar diri kan saya emang orang itu kayak sulit untuk digapai. Apa? Ya, apapun yang dia rasain itu dia nggak bisa diungkapi, nggak bisa diumpetin. Dia tuh emang orangnya tuh kayak misalnya lagi bahagia langsung seneng gitu, kelihatan banget hatinya, blow-onnya langsung kelihatan banget itu pokoknya. Sedihnya langsung kelihatan banget. Jadi emang dia nggak bisa dipendem. Nah itu
ya tetap menjadi adik yang jangan bucin tolol ting lah gitu kalau misalnya udah suka sama cowok. Kabiler tuh orangnya dia tuh lempeng-lempeng aja sih kayaknya, cuman lempeng-lempeng tapi overthinking jadi kayak dia gitu. Terus dia tuh sering ngerasa feeling lonely. Iya. Udah guys kayak Bisa contoh kecil kan kemarin kita baru main tuh ke tempat dia. So kita kayak iseng kan, dia tuh ngomong pas sebelum aku pergi, nanti kalau udah sampai rumah kabarin ya, oke, kabarin lah, alhamdulillah ada di rumah, oke kan. Kalau langsung kayak notice feeling lonely ya, selalu tiap malam kata dia teh, oh enggak aku gitu. enggak maksud enggak udah biasa. Ah, udah biasa, oh iya iya udah biasa ya, udah biasa kan berarti tiap malam juga udah feeling lonely. Kalau lagi ada masalah aja. Nah, berarti sekarang dia lagi banyak masalah. Awalnya kayak gila nih orang vokal banget parah gitu kan. Bersuara gitu. Orangnya tuh bersuara banget, jadi bukan tipe orang yang pendiam kayak aku. Kenapa aku bilang dia vokal? Karena waktu pertemuan TPK pertama itu kayak emang dia kan anak Bardes parah guys, dia tuh anak bakti desa, sedangkan TPK tuh hubungannya sama desa-desa gitu kan. Yoi. Nah jadi kayak dia tuh benar-benar yang memiliki pengalaman gitu loh tentang desa-desa gitu, makanya orangnya tuh pintar gini, kayak yang ditanya dia pasti bisa jawab gitu loh guys. Dia kayak to the point, dia kayaknya lebih to the point daripada semua orang di dunia ini. Kemarin dia sempat bilang, dia sempat mention kalau dia juga orangnya tuh yang kayak iya enggak gitu. Jadi kalau dia bilang iya ya kalau enggak Yang itu. Udah lah kan nggak tahu lah guys, nggak tahu ya, haha makanya kenal dulu. Jerpul parah, kayak dia tuh selalu membawa kebahagiaan untuk orang lain. Ada satu momen kayak aku tuh yang kayak ih gitu udah akhirnya guys nanti aja ya next Mutia yang Alim kayak aku tuh merasa senang berada di orang yang rajin sholat, berdikelilingi orang-orang yang rajin sholat. Saya ngemat sama keluarganya tau guys, lagi sama ibunya. Kayak waktu itu aku pernah mendengar Kang Ritu, Kang Ritu tiap balik balik mau ke rumah waktu itu pernah yang habis dari BC kayak dia tuh yang pengen nelpon ibunya gitu, ibu mau aku beliin apa, ibu ada perlu enggak, mau apa yang mau dibeliin, ada sesuatu yang mau dibeliin enggak gitu, kayak keren deh, aku suka cocok udah gitu maksudnya kayak aku tuh senang gitu ngeliat orang yang sayang sama keluarganya. Kayak gimana ya, orang itu to the point parah ya. Jadi kayak misalnya dia tuh kalau ngatain aku ya udah langsung dikata-katain kayak bener-bener ultinya tuh langsung menusuk hati gitu kan. Jadi aku tuh ngedengar suara Kang Ray tapi aku tuh nggak ngelihat jelas mukanya kayak gimana. So sometimes kayak kalau misalnya orang Kang Ray ngomong tuh gue kayak gini. Ya bener, karena itu kan di ujung, dia di ujung juga. Emang kelihatan gitu anak bakdesnya gitu kan. Kalian ada rekomendasi desa nggak? Aku ada sih kayak gini. Aku deh awalnya aku nggak tahu kalau misalnya Kang Ray itu anak bakdes. Dia tuh knowledge gitu tentang desa tuh kan. Benar. Kang Ray itu introvert, but ketika dia ada di situasi emang dia tuh harus mencairkan suasana, dia bisa gitu mengambil peran itu gitu. Kayak kan PPK Ormawa kita banyak banget ya awkward silence kayak gitu. Dan Kang Ray itu selalu yang memecahkan si awkward silence itu tuh. Benar. Situasi awkward itu kayak you guys kayak gini. Expert dalam percintaan guys, kayak aku Tidak bermain. ketika aku mendengar cerita Kang Ray Mau tentang pinjem cinta kopi gitu boleh kan, gak? bagaimana dia menyikapi perasaannya, tentang bagaimana dia menyikapi situasi saat itu gitu kan, kayak oke, dia berpengalaman dan tahu gitu word buat dia, dan juga pandangan, jadi apa ya, dia tuh udah punya keyakinan tersendiri gitu, kayak udah I know the best for me gitu kan. Kalau lu kan kayak definisi orang yang nggak punya pengalaman tapi lu tahu, sedangkan dia tuh yang punya pengalaman dan dia tahu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah dia ini sama, bedanya cuma dia nggak berpengalaman tapi dia berpengalaman, udah itu kayak Matanya banyak gitu banget. Bukan mantan sih, kayaknya lebih banyak affection. Jokes kita masuk sih, makanya kenapa kita bisa masuk bertiga kayak gini. Itu Kang Ray itu merangkul kita untuk bisa masuk dalam bahasan itu gitu. Guys, first impression and description about us. what time is it? Udah jam 9 lebih. Demi Allah, Aku ada topik buat bahas Jam sekarang lebih. nih. aku kan nggak boleh pulang malam Karena karena kuncinya nggak ada.
Oke, baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Iya. Guys, jangan lupa untuk like, comment, Share dan subscribe. Pantengin terus podcast Cokro kita bertiga. Bye bye.